Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kawasan wisata air Kalimalang ditargetkan akan selesai di bulan Agustus. Dan nantinya secara keseluruhan kawasan wisata air Kalimalang ini akan memiliki 5 jembatan lengkung. Dari pantauan udara ini adalah jembatan lengkung ketiga yang berada di dekat Masjid Al-Azhar. Pekerjaannya saat ini mulai masuk ke tahap pemasangan besi-besi pengait agar dapat ditempatkan besi-besi fabrikasi di bagian atas dan lanjut dengan proses pengecoran. Namun penyelesaian dari jembatan lengkung kedua dan ketiga tidak masuk dalam tahap awal dari kawasan wisata air Kalimalang yang akan diresmikan di bulan Agustus. Panjang dari wisata air Kalimalang nantinya dari arah Mall Metropolitan sampai ke arah Grand Kota Bintang adalah 4,5 kilometer. Dan di sepanjang jalur tersebut, jembatan-jembatan yang lama berjumlah 13 jembatan akan dibongkar karena secara posisi jembatan itu lebih rendah ya dan berada dekat dengan permukaan air sehingga kapal-kapal wisata tidak dapat melewatinya. Proses-proses yang masih berlangsung yang kita perhatikan di tahap 1 menjelang nanti di bulan Agustus adalah penyelesaian dermaga yang kita lihat di dekat Grand Metropolitan Mall. Lalu akan ada perahu-perahu wisata yang nantinya itu menggunakan perahu wisata dengan tenaga listrik ya, berbeda dengan perahu-perahu wisata lainnya sehingga tidak mencemari air Kalimalang yang juga memang dipakai sebagai sumber air bersih yang diolah oleh perusahaan air minum. Nah, untuk jembatan penyeberangan orang pun itu diganti dengan jembatan-jembatan yang baru dan itu juga melengkung sehingga kapal-kapal wisata dapat melewatinya. Hanya saja secara bentuk untuk jembatan lengkung penyeberangan orang ini akan memiliki ruangan di bagian tengah yang lebih lebar dengan pagarnya. Baik, kita kembali ke sini untuk pekerjaan dari pondasi dan juga baja Aramco yang sudah dibentangkan sudah lengkap. Tinggal proses-proses berikutnya yaitu menyelesaikan dari besi-besi fabrikasi, memasang papan backisting. Nah, bentuknya ini juga akan persis sama dengan jembatan lengkung kawasan wisata air Kalimalang yang pertama yang ada di dekat Grand Metropolitan Mall yang kita pernah memantaunya beberapa waktu yang lalu. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Di bawah ini adalah progres pembangunan jembatan lengkung kawasan wisata air Kalimalang dan jembatan ini adalah jembatan yang pertama yang nantinya akan menggantikan jembatan yang ada di sini yang lebih rendah dan dekat sekali dengan permukaan air Kalimalang. Nah, untuk jembatan lengkung Kalimalang kawasan wisata air yang ada di sini sudah mulai dikaitkan dengan tulang-tulang besi bagian atas dari besi baja Aramco sebagai alas dari permukaan struktur jembatan lengkung Kalimalang kawasan wisata air ini. Nah, untuk ke arah jalan akses Kiai Haji Nur Ali ataupun jalan Kalimalang yang ada di sisi utara di mana kita berada sudah dicor. Sebelumnya sempat dipasang besi-besi fabrikasi ataupun tulang-tulang besi dan juga backisting di bagian pinggir. Lebar dari jembatan yang ada di depan kita itu adalah 18 meter. Kemudian panjang ataupun bentangannya dari pinggir kali sampai ke arah seberang adalah 22 meter. Sedangkan sambungan ke jalan Kiai Haji Nur Ali yang ada di sini kemungkinan adalah 30 sampai 35 meter. Jadi cukup untuk manuver kendaraan-kendaraan nantinya menaiki jembatan ini baik itu untuk putar balik atau juga menuju ke arah kawasan komersial. Yang sempat menjadi pertanyaan pada waktu beberapa saat lalu adalah komentar-komentar dari netizen apakah nanti kendaraan-kendaraan besar dapat melewati jembatan ini karena secara ground clearance ataupun permukaan paling bawah dari jembatan dan bagian bawah dari tol Becakayu yang ada akan mengakibatkan truk yang cukup besar tersangkut. Nah, nanti kita akan lihat bersama ke depan bagaimana keadaan dan situasinya. Kemungkinan besar sudah diperhitungkan oleh para ahli yang membuat jembatan. Nah, secara desain jembatannya adalah seperti ini nanti ke depan. Ya, untuk air Kalimalang sendiri diharapkan juga lebih jernih ya dibandingkan dengan saat ini sehingga lebih nyaman untuk dikunjungi. Area bagian bawah dari kolong tol Becakayu nantinya juga akan ada kawasan-kawasan komersial dan
di dalam aliran Kalimalang yang jembatannya nanti dibangun melengkung dan memiliki tinggi yang cukup atau memadai bagi kapal melewatinya. Akan ada restoran-restoran apung atau juga perahu-perahu yang bisa dipakai untuk tujuan wisata. Kemudian di bagian pinggir, di bawah pilar-pilar tol becakayu yang warna biru juga disiapkan tempat-tempat untuk buang air kecil, karena ini penting mengingat yang ada sekarang itu banyak yang buang air kecil di belakang dari pilar-pilar tol becakayu di bawah kolongnya. Nah, ini model dari sampan-sampan wisata air Kalimalang yang nantinya mungkin ya di bulan Januari atau Februari bisa kita kunjungi. Untuk area bagian pinggir ini banyak area komersialnya seperti coffee shop atau resto misalnya seperti itu yang tidak terapung ataupun tidak berupa perahu. Apakah akan ada pengayuh sampan kecil model di Venesia? Kita belum tahu. Mungkin saja ya, dan tentunya butuh pengaman bagi para pengunjung agar dapat selalu aman pada saat menaiki wahana-wahana atau juga sampan-sampan berwisata di kawasan ini. Dan akan menjadi satu ikon wisata baru di Kota Bekasi yang dapat dikunjungi oleh warga. Kalau kita lihat desainnya cukup bagus ya. Mari kita lihat besi-besi, tulang-tulang besi yang sudah dianyam di atas dari plat baja Aramco bergelombang. Di bagian pinggir juga sudah disiapkan papan-papan untuk backisting, persiapan pengecoran. Yang ini nanti mungkin akan ditimbun, habis itu akan dibuat ruang terbuka hijau seperti yang ada sebelumnya ya. Dan jalan yang ini memang dibuat lebih tinggi, lebih menanjak untuk menyesuaikan permukaannya dengan rem ya ataupun tanjakan ke arah jembatan Lengkung. Jadi jalan yang ada ke arah Grand Mall Metropolitan itu tadinya lebih rendah. Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di kota Amsterdam, tepatnya di kanal-kanal yang ramai dikunjungi oleh warga. Dan yang kita lihat di sini memang jembatannya itu dibuat seperti jembatan lengkung. Kemudian tinggi permukaan air ya dari sisi bawah jembatan sekitar mungkin 2,5 sampai 3 meter. Ya, karena kita lihat tinggi orang yang ada di sana dengan tinggi permukaan air. Ini kita berada di Amsterdam. Nah, cita-citanya Pak Deddy Mulyadi dan juga Wali Kota Bekasi adalah membuat Kalimalang seperti ini ya. Jadi memang jembatan-jembatan itu dibuat melengkung agar perahu-perahu dapat lewat, perahu wisata atau kapal untuk restoran. Sesuai dengan video yang barusan kita lihat, itu adalah pantauan kita di sekitar kanal-kanal yang ada di pusat kota Amsterdam di Belanda. Jadi pemanfaatan kanal-kanal sebagai tempat wisata air menggunakan kapal-kapal wisata sudah sangat banyak dan dikunjungi juga oleh masyarakat yang ada di Belanda atau masyarakat luar negeri yang berkunjung ke Belanda di kota Amsterdam. Nah, airnya apakah jernih? Ya, seperti yang kita lihat tadi, airnya tidak begitu jernih. Yang pasti tidak banyak ataupun tidak ada sampah ya yang kita lihat. Nah, itulah yang juga kita harapkan di kawasan wisata air Kalimalang, sehingga air tetap terjaga kebersihannya. Dari pantauan udara lebih dekat lagi kita lihat ada para pekerja di sini memasang besi-besi pengait ya, menguatkannya mungkin menggunakan baut dan lainnya. Dilakukan berjejer, berbaris seperti itu, lalu nanti ditambahkan dengan besi-besi fabrikasi. Beberapa minggu lalu ke belakang yang kita lihat persiapan-persiapan adalah penyiapan dari pondasi sehingga dapat dibentangkan baja Aramco. Baja ini adalah baja yang memang disusun sedikit demi sedikit ya, satu persatu sehingga berbentuk melengkung seperti ini.
Bajanya juga baja lengkung sebenarnya. Baik ke arah timur dapat kita lihat di bagian bawah kolong tol Becakayu untuk taman yang sedang dipersiapkan semakin rapi, tinggal ada pekerjaan-pekerjaan finishing untuk beberapa bagian di pinggir-pinggir dari area akses masyarakat. Termasuk nantinya adalah menambahkan tanaman-tanaman hias yang ada di sepanjang taman tersebut. Berbeda dengan yang ada di dekat Grand Metropolitan Mall sampai ke arah ujung ke arah Jalan Ahmad Yani, itu ada box-box kontainer yang dimodifikasi untuk menjadi tempat berdagang ya para UMKM yang bisa menyewa dari box-box tersebut ataupun namanya kuliner box. Nah, itu juga dibuat berwarna-warni agar lebih mudah masyarakat ya mungkin nanti melihat mencari makanan-makanan apa yang ingin didapatkan. Arus lalu lintas kemarin sempat direkayasa di sini, ditutup, dan ada pekerjaan penyiapan pondasi, pemasangan ataupun instalasi dari besi baja Aramco. Di bagian pinggir juga ada alat-alat berat seperti kren dan juga alat lainnya. Dari itu maka proses penutupan dilakukan hanya sementara. Setelah proses-proses tersebut selesai, maka jalan dibuka kembali seperti ini. Dari pantauan udara untuk Kota Bekasi sendiri sebenarnya dibangun moda-moda transportasi baru dan juga infrastruktur baru. Yang pertama yang kita lihat di bagian pinggir ini adalah tol Becakayu. Dan memang jumlah kendaraan yang naik di sini tidak begitu banyak. Kemungkinan besar karena mungkin ya mereka yang kita lihat dari berbagai komen tarifnya agak lebih tinggi dibandingkan dengan tol lainnya. Lalu yang kedua itu adalah jalur kereta LRT Jabodebek di bagian kanan, dan itu memiliki stasiun-stasiun di Kota Bekasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat untuk menuju ke pusat kota Jakarta. Selain itu juga ada bis-bis Transjakarta yang sudah diintegrasikan dengan beberapa titik di Kota Bekasi sehingga memudahkan masyarakat Bekasi menuju ke Jakarta. Seperti yang kita ketahui, memang Bekasi sendiri merupakan kota satelit ataupun kota yang menopang dari kota Jakarta di mana penduduknya bekerja di Jakarta. Ada yang buang duit ke Puncak, buang duit ke Ciater, buang duit ke Pangandaran, ke Bali, ke Singapura. Nanti biar buang duitnya juga diantaranya di Bekasi. Ide Gubernur Deddy Mulyadi Kalimalang biar orang Bekasi buang duit gak kemana-mana. Kan kita ini gini loh Pak, kita ini kan, ini yang berikutnya adalah ide dari saya dari dulu itu, persoalan Kalimalang. Ya itu. Yang dekat mall itu. Ya. Kayaknya ke depan jembatan-jembatannya kita rapihin. Setuju. Kalau saya cenderung nanti deh kalau bisa ada bisa perahu lewat. Setuju. Rumah makan terapung Pak. Betul, ya. Kalau malam minggu. Karena orang Bekasi itu kalau malam minggu buang duit kemana-mana. Ya. Saking kayanya. Ada yang buang duit ke Puncak. Buang duit ke Ciater. Buang duit ke Pangandaran. Ke Bali, ke Singapura. Nanti biar buang duitnya juga diantaranya di Bekasi. Ide Jadi sesuai dengan informasi Pak Gubernur bekerja sama dengan pemerintah Kota Bekasi, yaitu Mas Tri dalam hal ini mewujudkan kawasan wisata air baru di sepanjang aliran Kalimalang di Kota Bekasi. Nah, yang kita ketahui ada kawasan wisata air yang lainnya yang pernah dibangun oleh Pak Ridwan Kamil, yaitu yang berada di dekat pintu tol Margajaya. Namun kawasan tersebut ya ada beberapa sisinya yang memang tidak begitu terawat. Mudah-mudahan nanti setelah ini juga dioperasikan, kawasan wisata air yang lama itu juga dapat direvitalisasi. Walaupun mungkin tidak bisa dihubungkan jalur perahu-perahu wisatanya karena di situ ada jembatan yang berada di Jalan Ahmad Yani. Nah, itu salah satu bis Transjakarta yang sudah beroperasi dan mengangkut warga Bekasi menuju ke pusat kota. Termasuk yang di bagian kiri kita ataupun di sisi selatan adalah jalur LRT Jabodebek. Ya, liverynya di sini menggunakan warna biru, nampaknya itu adalah iklan ya. Sementara untuk lahan-lahan yang sudah dibersihkan ya, kemudian dibuat taman-taman baru sampai ke arah perempatan Galaksi. Nah, jembatan yang ada di perempatan Galaksi itu sendiri nantinya kemungkinan besar juga akan dibongkar karena jembatannya cukup rendah dan tidak dapat dilewati oleh perahu-perahu wisata.
Nanti akan digantikan mungkin dengan jembatan keempat yang posisinya kita belum ketahui, dan terakhir ada jembatan kelima. Kemungkinan jembatan kelima persis ada di dekat Grand Kota Bintang yang menggantikan jembatan yang sudah ada di dekat sekolah Advent ya kalau tidak salah. Sudah semakin rapi. Untuk rem ataupun jalur naik turun, hubungan interkoneksi antara jembatan dengan jalan yang sudah ada kemungkinan besar tidak begitu ada jarak ya, karena secara lokasi ini langsung saja bentangan dari Baja Aramco berada persis di pinggir jalan yang sudah dibeton Kiai Haji Nur Ali yang sisi selatan. Kecuali yang di bawah kolong tol Becakayu ya, nantinya akan ada akses ke arah sambungan Jalan Kiai Haji Nur Ali di sisi seberang. Ini para pekerjanya. Tidak kita lihat trotoar untuk Jalan Kiai Haji Nur Ali yang sisi selatan. Nah, apabila ada, ini juga akan lebih baik, lebih bagus. Kemudian area terbuka hijaunya juga sudah lebih banyak. Ini Shell ya, Shell ini hanya menjual diesel sementara karena untuk bensinnya tidak ada. Beberapa lokasi yang kita perhatikan aliran air Kalimalang itu ada sedimentasinya. Nah, mudah-mudahan juga ada program untuk pengerukan dari saluran air Kalimalang ini, dikarenakan sedimentasi tersebut mengurangi kemampuan dari sungai untuk menampung air. Bahkan kalau sudah dikeruk ya, mungkin jembatan-jembatan yang ada itu permukaan airnya semakin rendah, mungkin bisa tidak dibongkar, mungkin. Baik, di ujung sana yang kita lihat itu adalah kereta cepat Jakarta-Bandung Wush, dan itu juga berada dekat dengan kota Bekasi. Sebenarnya kota ini memiliki akses yang cukup banyak dan moda transportasi yang cukup baik. Bersih ya airnya walaupun tidak bening. Baik, untuk proses penyiapan dari jembatan ini yang kita lihat agak lebih cepat dibandingkan dengan jembatan pertama, mulai dari material ya, pekerjaan, serta mungkin ini penyiapan dari besi-besi pengait. Sebentar lagi akan ada pemasangan backisting. Oh, bahkan sudah mulai dipasang papan backistingnya, dan dilanjutkan dengan besi fabrikasi serta mencurahkan dari beton dan akhirnya membentuk struktur jembatan. Kita akan pantau lagi ke depan.